Selamat pagi dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prilianti dari Regu Kenanga, akan membawakan materi tentang peta pita perjalanan. Peta pita adalah gambaran keadaan daerah atau wilayah yang dilewati dalam suatu perjalanan atau penjelajahan yang digambar pada gulungan kertas berbentuk pita. Peta pita dan peta perjalanan merupakan materi latihan kepramukaan yang sangat penting untuk mengembangkan rasa cinta alam dan penguasaan lingkungan, penerapan pengetahuan tentang peta, serta keterampilan bekerja secara kelompok dengan teliti, kompak, dan kebersamaan. Kegunaan peta pita sangat erat hubungannya dengan tujuan dibuatnya peta pita itu sendiri. Tujuan pembuatan peta pita antara lain, yang pertama sebagai pedoman atau petunjuk perjalanan, yang kedua sebagai dokumentasi perjalanan, yang ketiga sebagai pedoman membuat peta wilayah. Perlengkapan peta pita seperti kertas berupa gulungan, pensil, penggaris atau penggaris segitiga, karet penghapus, pusar derajat, kompas dan jam tangan, tali sebagai pengukur jarak, biasanya untuk jarak dekat atau untuk jarak jauh biasanya menggunakan langkah, alas dan triplek atau alat khusus untuk pembuatan peta pita. Karena berbicara soal peta pita perjalanan, saya akan membahas soal kompas. Kompas adalah salah satu alat bantu yang dapat dipergunakan untuk mencari atau menentukan arah mata angin, di mana kompas sendiri ada yang berjenis kompas magnetik, ada pula kompas dengan jenis girong kompas. Bagian-bagian kompas, dial, visir, tutup dial, gantungan kompas, dan kaca pembesar. Materi selanjutnya yang akan saya bawakan adalah sejarah pramuka. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Awalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki. Namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh istri Baden-Powell, dan pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olympia Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dan 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Selanjutnya sejarah gerakan pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisasi atau NPO, dibentuknya bersama Belanda. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Penggunaan istilah Pathfinderi kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia pun mengganti istilah Pathfinderi dengan pandu atau kepanduan. Pada akhirnya keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru, dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yaitu Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, bagi anggota pandu pria, serta PKPI, Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia.
untuk organisasi pandu wanita. Baru pada tahun 1961 gerakan pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji gerakan pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Saya akan bawakan materi tentang upabuklat dan upatuplat. Upacara adalah serangkaian perbuatan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang wajib dilaksanakan dengan hikmat, sehingga merupakan kegiatan yang teratur dan tertib untuk membentuk suatu tradisi dan budi pekerti yang baik. Tujuan upacara dalam gerakan pramuka adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur sehingga menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, seperti yang tercantum dalam tujuan gerakan pramuka atau ADGP. Sebelum memulai dan sesudah melaksanakan latihan, wajib untuk melaksanakan upacara. Upacara yang dilaksanakan sebelum latihan disebut upacara pembukaan latihan atau upabuklat, dan upacara yang dilaksanakan sesudah latihan disebut upacara penutupan latihan atau upatuplat.